Pemirsa, pembelajaran tatap muka untuk tingkat SMP sederajat di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali digelar. Kapasitas kelas dibatasi 50%. Pelaksanaan sekolah tatap muka digelar dengan kapasitas 50%, yakni 18 siswa. Sementara pembelajaran tatap muka untuk tingkat SD dan PAUD rencananya akan digelar pada 6 September 2021. Siswa yang dapat mengikuti pembelajaran harus mendapat persetujuan dari orang tua, menggunakan masker, serta menerapkan protokol kesehatan. Tenaga pendidik dan sebagian siswa telah mendapat vaksin COVID-19. Sebelumnya status Kota Bekasi berada di level 3 dan diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Ade Suherman dari Bekasi, Jawa Barat. Ya, Amanda, dari pantauan Anda sejauh ini seperti apa pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sana dan bagaimana antusiasme para siswa mengikuti pembelajaran tatap muka ini? Ya, Ando, hari perdana pembelajaran tatap muka secara terbatas di wilayah Kota Bekasi. Berdasarkan pantauan kami di lokasi, salah satu sekolah yang telah menggelar PTM terbatas adalah SMP Negeri 2 Kota Bekasi. Yang mana tadi kami pantau untuk di gerbang utama sendiri, Ando, ini sudah ada screening awal. Jadi nantinya bagi murid, guru, tamu ataupun karyawan di sekolah ini juga harus melangsungkan pengecekan suhu tubuh, dilanjut dengan mencuci tangannya terlebih dahulu, dan juga sudah ada papan-papan imbauan terkait dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19, Ando. Kita masuk ke area sekolah, maksud kami area kelas, Ando. Ini juga dibatasi per kelas kapasitas 50%, yakni yang semula hanya diisi sekitar 40 siswa, sekarang hanya bisa maksimal ada 20 siswa. Meja pun juga diatur jaraknya 1,5 meter, dan siswa yang berada di kelas juga diwajibkan untuk menggunakan masker, serta diimbau juga tidak terlalu banyak berbicara dengan teman di kelasnya, Ando. Terkait dengan kapasitas sendiri, Ando, kalau tadi kami sudah menanyakan langsung ke pegawai sekolah, ada sebanyak 7 kelas yang dibuka hari ini untuk pembelajaran tatap muka. Ini dari angkatan kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Yang mana nantinya proses belajar mengajar secara tatap muka juga dibatasi waktunya sampai pukul 12 siang. Dan ada sekitar kurun waktu 3-4 jam saja mereka berada di sekolah. Dan juga untuk per mata kuliah, maksud kami mata sekolahnya saja ini bisa sekitar 25 atau 30 menit, Ando. Nah, terkait juga nantinya bila mana ditemukan ada warga di sekolah yang terkonfirmasi positif COVID-19, ini pihak sekolah juga telah berkoordinasi pada Satgas COVID-19 setempat untuk melakukan disinfeksi area ataupun juga telah melakukan tracing kontak erat bila mana nanti ditemukan adanya yang positif di kelas. Terkait dengan ruang kelas juga sudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara rutin, Ando. Selain itu juga untuk di unit kesehatan siswa ataupun UKS dan juga perpustakaan juga dipastikan ini sudah menerapkan prokes dengan ketat. Dan sejauh ini pihak sekolah juga tidak memperbolehkan ataupun tidak dibukanya kantin karena untuk meminimalisir kerumunan antar siswa. Jadi diminta juga siswa ataupun orang tua telah menyiapkan bekal untuk selama siswa berada di sekolah, Ando. Untuk Dinas Pendidikan di Kota Bekasi sendiri juga telah mencatat bahwa per hari ini sudah ada sebanyak 66 sekolah menengah pertama ataupun SMP di wilayah Kota Bekasi yang melangsungkan PTM secara terbatas. Nantinya juga dilanjutkan pada 6 September mendatang, yakni tingkatan di bawahnya, yakni sekolah dasar dilanjut dengan PAUD, Ando. Selanjutnya terkait dengan vaksinasi sendiri, apakah vaksinasi ini menjadi syarat utama juga bagi para siswa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka saat ini, Amanda? Ya, Ando, untuk sertifikat vaksin COVID-19 ini bukan menjadi syarat utama bagi siswa yang ingin mendapatkan pembelajaran tatap muka di sekolah, melainkan mereka harus mendapatkan persetujuan dari orang tua, Ando. Bicara mengenai vaksinasi sendiri, sebenarnya kalau untuk di lingkup SMPN 2 Kota Bekasi, mayoritas siswa juga sudah divaksin 90%. Untuk dosis pertamanya, nanti dosis kedua juga akan berlangsung pada minggu ini, Ando. Untuk keseluruhan dari tenaga pendidik yang ada di SMPN 2 juga sudah divaksin, Ando. Divaksin lengkap, maksud kami 2 dosis. Dan terkait dengan para murid juga ini dihimbau ataupun orang tua murid juga diwajibkan untuk menjemput
para anaknya karena masih belum diperkenankan untuk menggunakan transportasi umum, Ando. Dan berikut kita simak bersama pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Bekasi, Rusdi Warsono, terkait dengan mekanisme pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Pada hari ini kita mendatangkan ada 7 ruangan, 7 kelas, dari kelas 7, 8, dan 9, untuk bisa hadir di sekolah dengan penjadwalan dan membagi kehadiran untuk siswa yang datang ke sekolah. Dari sekarang ini juga masih berjalan surat izin orang tua dari 70% orang tua yang sudah mengizinkan untuk bisa siswa masuk. Sehingga inilah anak-anak yang sudah dan sehat dan diizinkan oleh orang tua. Dan menghimbau kepada orang tua untuk bisa melakukan pendampingan terkait dengan datang ke sekolah sampai kembalinya ke rumah, segera kembali ke rumah masing-masing dengan bekal makan siang dari rumah masing-masing. Ando bicara mengenai vaksinasi sendiri, sebenarnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi juga telah mencatat bahwa untuk guru-guru yang ada di sekolah negeri itu sudah 90% capaiannya sudah lengkap 2 dosis. Kalau untuk di guru-guru swasta ini masih sekitar 70%, Ando. Dan saat ini juga yang menunjukkan pukul 12:15 ya, Ando. Saat ini juga siswa-siswa di SMPN 2 sudah selesai mengikuti pelajaran tatap muka. Namun sebenarnya untuk tatap muka sendiri ini akan berlangsung selama 3 hari dalam seminggu, dan siswa yang tidak berada di dalam ruang kelas ini mereka juga tetap terhubung langsung ataupun ada kegiatan live streaming, jadi mereka tetap bisa mengikuti proses belajar mengajar dari rumah, Ando. Kita harapkan dengan adanya PTM ini, Ando, siswa yang sebelumnya kehilangan kesempatan belajar ataupun dalam cognitive learning loss ini bisa kembali mendapatkan capaian belajar mereka, belajar juga lebih optimal dan juga lebih baik lagi ya, Ando. Diharapkan juga seluruh warga yang ada di lingkup sekolah menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat sehingga lingkungan sekolah menjadi zona aman COVID-19. Sementara demikian, Ando, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Amanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Amanda Putri dan juru kamera Ade Suherman dari Bekasi, Jawa Barat.